Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan di dalam kitab Tauhid, yaitu pada bab 45 tentang julukan atau juga nama, 45 dan juga 46 insyaallah taala. At-tasammi biqadil qudati wa nahwihi, yaitu menggunakan gelar dengan qadil qudat, hakimnya para hakim, dan kalimat-kalimat yang sejenis, ya, hakimnya para hakim. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhna asmin 'indallahi rajulun tasamma malikal amlak, la malika illallah." Ya, la malika illallah. Sesungguhnya nama atau gelar yang paling hina, yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang yang menggunakan nama rajanya para raja, raja di raja, padahal tidak ada raja selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi nama yang digunakan atau gelar yang digunakan ini mengisyaratkan menjadi tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena rajanya para raja adalah Allah Subhanahu wa taala. Sufyan bin Uyainah memberi contoh, yaitu seperti gelar Syahansyah, ya. Syahansyah ini seperti kalimat Malikul Amlak juga sama, atau juga Qadil Qudat, ya. Dalam riwayat yang lain dikatakan aghyadhu rajulin, orang yang paling dimurkai alallahi, oleh Allah Subhanahu wa taala, yaumal qiyamati wa akhbathuhu, ya. Jadi seseorang yang menggunakan gelar tersebut adalah orang yang paling hina namanya, dan juga orang yang paling dimurkai oleh Allah, serta orang yang paling buruk di dalam menggunakan nama. Taib. Dalam judul ini penulis rahimahullahu taala membawakan satu dalil, kemudian juga athar dari Sufyan bin Uyainah berkaitan dengan gelar Malikul Amlak atau juga Syahansyah, atau gelar-gelar yang serupa dengan gelar tersebut. Dan bab ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab juga untuk menjelaskan kepada kita semua bagaimana cara menyempurnakan tauhid, yaitu dengan menghindarkan gelar-gelar atau juga nama yang merupakan menjadi tandingan Allah Subhanahu wa taala, seperti gelar tadi yang disebut dengan Malikul Amlak, ya, rajanya para raja. Karena kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah raja langit dan bumi, apalagi ketika hari kiamat, maka tidak ada raja kecuali kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda,
semua orang akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendirian dan menjadi hamba. Tidak ada gelar-gelar yang mereka dapatkan di dunia, sudah tidak dibawa lagi ketika apa? Ketika mati dan ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi gelar-gelar tersebut mengandung pensifatan seseorang dengan keagungan atau juga dengan kesempurnaan. Padahal keagungan dan kesempurnaan ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga gelar tersebut mengandung kedustaan. Kenapa disebut dusta? Karena rajanya para raja, hakimnya para hakim adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur alam semesta ini, dan juga Allah Subhanahu wa taala yang menentukan hukum untuk alam semesta. Jadi dua alasan tersebut ya yang disebutkan menunjukkan bahwasanya gelar Malikul Amlak atau yang sejenisnya adalah gelar yang batil, yang tidak diperbolehkan. Yaitu karena apa? Karena mengandung unsur keagungan dan kesempurnaan. Adapun keagungan dan kesempurnaan ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, mengandung kedustaan, karena sesungguhnya rajanya para raja itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia banyak kekurangannya. Dan seseorang apabila menggelari dirinya dengan gelar seperti itu, atau dia ridha dengan gelar seperti itu, maka ini menunjukkan kesombongan dan menanamkan kesombongan di dalam diri sendiri. Maka ini adalah perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada seseorang, misalkan dia diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi ilmu yang luas, diberi pandangan yang luas, sehingga ketika dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan, dia memberikan pendapat yang bagus, sehingga orang-orang itu takjub dengan kecerdasan yang dia miliki. Maka mungkin mereka akan memberikan gelar seperti yang tadi disebutkan, ya, yaitu raja, raja di raja, rajanya raja, atau juga hakimnya para hakim. Kemudian dia merasa senang dengan gelar tersebut, bahkan mengumumkan kepada orang gelar tersebut sebagai gelar paten untuk dirinya sendiri. Maka ini adalah salah satu bentuk kesombongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya sebesar semut kesombongan. Ya, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada sebesar semut kesombongan. Kita tahu semut, ya. Semut ini dianggap sebagai hewan terkecil yang bisa ditangkap oleh pandangan mata. Kalau seseorang di dalam hatinya ada kesombongan seperti itu saja, diancam oleh Nabi SAW tidak masuk surga, apalagi kesombongannya lebih dari itu. Dan kesombongan itu pada dasarnya adalah amalan hati, ya. Kesombongan pada asalnya adalah amalan hati, tetapi bisa nampak dari ucapan dan juga perbuatan, ya. Kesombongan itu pada asalnya adalah amalan hati. Sombong itu di dada, sebagaimana keimanan itu di dada, tetapi bisa nampak dengan perbuatan dan juga perkataan. Salah satu bentuk kesombongan, ya, maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas, ya, yaitu menolak kebenaran. Dia menolak kebenaran dengan hatinya dan juga dengan lisannya, dengan perbuatannya. Ghamtun nas, dan juga menghina orang lain, meremehkan orang lain, menganggap dirinya lebih utama. Maka ini adalah bentuk kesombongan yang keluar dengan perbuatan dan juga
Dengan apa? Dengan lisan. Termasuk kesombongan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang yang isbal misalkan, ya, fa innaha minal makhilah, iyyakum wa isbalal izar fa innaha minal makhilah. Kamu jangan memanjangkan sarungmu karena itu termasuk perbuatan sombong, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi sombong itu tidak hanya di dalam hati, tetapi juga keluar dengan lisan dan perbuatan. Maka semuanya dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keagungannya, al-kibriya'u ridai. Kesombongan itu adalah pakaianku. Jadi satu-satunya yang berhak untuk sombong itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan patut memang Allah Subhanahu wa taala menyombongkan diri. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala maha sempurna di dalam segala sisinya. Ya. Justru kalau tidak ada sifat sombong ini kalau tidak ada sifat sombong bagi Allah atau nama sombong bagi Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan apa? Seakan-akan ada kekurangan dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat sombong bagi Allah bukanlah sifat aib. Kalau sombong yang dimiliki oleh makhluk, maka aib untuk makhluk. Kenapa? Karena makhluk tersebut menganggap dirinya sempurna. Ya, tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala justru sifat sombong ini menunjukkan apa? Menunjukkan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, al-kibriya'u ridai. Kesombongan adalah pakaianku, selendangku. Wal 'azamatu izari. Dan kebesaran adalah izar, ini kebalik ini Pak ya, artinya ini. Dan kebesaran itu adalah sarungku. Ya, rida itu pakaian atau kain yang untuk menutupi bagian atas, tetapi di sini bagi Allah Subhanahu wa taala kita tidak mengetahui bagaimananya. Maka jangan dibayangkan ada orang memakai sarung dan memakai apa? Memakai selendang gitu Pak ya. Taib. Man naza'ani wahidan minhuma. Barang siapa yang mencabut salah satu dariku, ya, salah satu dari dua hal tersebut dariku, alqaituhu fi jahannam, maka aku akan melemparkan dia ke dalam neraka jahannam. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan keras orang-orang yang menyombongkan diri. Jadi tidak ada seorang pun dari manusia yang pantas untuk menyombongkan diri. Ya, kita semua nggak pantas menyombongkan diri karena kita itu banyak kekurangannya. Segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hanya sementara. Kita diberikan kekuatan juga sementara. Kita diberikan harta benda yang banyak juga sementara. Seseorang diberikan kekuasaan, manusia yang nomor satu misalkan di dunia, manusia nomor satu di Indonesia, itu pun kekuasaannya apa? Sementara. Maka tidak bisa dia menyombongkan diri dengan hal-hal tersebut, dengan kenikmatan tersebut. Suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan mengambil nikmat-nikmat itu darinya. Dan kalau dia mati misalkan, mungkin tertulis ya di batu nisannya. Ada orang yang menulis di batu nisan, ini adalah misalkan Presiden RI kesekian, atau misalkan profesor apa gitu ya, atau jenderal fulan. Hanya tertulis saja di batu nisan gelar tersebut. Tetapi ya sangat cepat dia itu untuk tidak dikenang lagi. Hanya sementara dikenangnya. Ya, kalau dia adalah orang yang berbuat buruk, maka keburukannya lah yang dikenang.
Kalau dia berbuat baik, maka kebaikannya lah yang dikenang, bukan jabatan yang selama ini dia pegang. Kita melihat contohnya adalah Fir'aun, orang yang paling sombong sampai mengatakan, aku adalah Tuhan kalian yang tinggi, yang paling tinggi. Wa ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala hinakan dia dengan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada seorang pun yang bisa menolongnya. Demikian juga Qarun menyombongkan diri dengan harta kekayaan yang dia miliki, harta kekayaan yang tidak ada menandinginya. Jadi kalau kita zaman sekarang itu mungkin ada penilaian tentang orang yang paling kaya sedunia, maka di zaman itu yang paling kaya adalah Qarun. Ketika dia mati, hartanya Allah Subhanahu wa taala benamkan juga di dalam bumi. Orangnya, harta bendanya dibenamkan di dalam bumi. Wa ma kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillahi wa ma kana minal muntasirin. Maka tidak ada seorang pun atau bahkan sekelompok orang yang bisa menolong dia selain Allah Subhanahu wa taala, dan dia sendiri pun tidak bisa menolong dirinya sendiri. Baik. Jadi kalau kita perhatikan apa yang ada dalam tubuh kita, misalkan uban saja ya. Uban, seseorang tidak bisa mengatur rambutnya. Ya, ketika rambutnya tumbuh uban, tidak bisa dia berkata kepada rambutnya tumbuhlah berwarna hitam, tidak bisa. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya tubuh kita hanya titipan saja dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga nikmat-nikmat yang lainnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 26, ayat yang mungkin sering dibaca oleh para imam, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, Allahumma ya Allah, malikal mulki, pemilik kekuasaan, tu'til mulka man tasha', engkau memberikan kekuasaan kepada siapa saja yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha', dan engkau mengambil kekuasaan juga dari siapa saja yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha', dan engkau memuliakan siapa saja. Wa tudhillu man tasha', dan engkau merendahkan menghinakan siapa saja. Biyadikal khair, segala kebaikan itu ada di tanganmu. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Pepatah mengatakan ad-dunya dualun, yaumun laka wa yaumun alaika. Dunia itu berputar seperti roda, kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Kadang kita mendapatkan keberuntungan, kadang kita mendapatkan suatu kecelakaan. Maka kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan juga sunnah. Maka kita menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala ketika menghancurkan langit dan juga bumi, ketika kehancuran langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala menggulung langit dan juga bumi itu di genggamannya, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan anal malik anal jabbar ainal jabbarun ainal mutakabbirun, aku adalah raja, aku adalah penguasa. Mana orang-orang yang angkuh, mana orang-orang yang menyombongkan diri. Jadi seluruh manusia ketika itu datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hamba, tidak ada yang berkuasa sama sekali.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Allah adalah raja, pemilik hari pembalasan. Ya. Bukan cuma seorang raja penguasa, tapi Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya. Ya. Jadi kalau misalkan Indonesia ini seseorang menjadi penguasa, tapi dia bukan apa? Bukan pemilik. Dan ada orang memiliki tapi dia tidak bisa menguasai, ya. Misalkan ada orang memiliki pulau tetapi ternyata pulaunya itu dikuasai oleh para penjahat misalkan. Orang menjadi tuan tanah tapi tanahnya itu dia tidak bisa memilikinya dengan baik karena ditempati oleh orang, diambil alih oleh orang-orang. Adapun Allah Subhanahu wa taala Maliki yaumiddin. Allah itu raja dan juga pemilik hari pembalasan. Pada hari itu seluruh hamba yang datang semuanya diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yaumahum barizuna la yakhfa 'ala Allahi minhum syai'. Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Pada hari ketika mereka keluar dari kubur, yaumahum barizun, pada hari kita semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yakhfa 'ala Allahi minhum syai'. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua manusia itu enggak ada yang ketinggalan untuk dibangkitkan. Ya. Tidak ada yang ketinggalan, semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang matinya normal, matinya dibunuh, yang matinya hancur, yang sudah dibakar, ya, sampai hancur, dan semuanya. Tidak ada yang ketinggalan, tidak ada yang tercampur, manusia dua jadi satu, tidak ada. Allah Subhanahu wa taala mampu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan setiap amalan dari masing-masing orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang keliru dari amalan-amalan yang dihadapkan kepada mereka. Hal zalamaka katabatil hafizun, ya. Apakah para malaikat pencatat amal itu ada yang keliru? Mereka zalim sama kamu? La ya Rabb, tidak. Catatan semuanya yang dia lihat itu betul-betul catatan para malaikat yang tidak pernah salah, keliru. Kalau kita kan nulis, ya, salah, dicoret, seret. Atau kita menulis pelajaran misalkan, dengerin kajian, kemudian kita tulis, ternyata setelah dikoreksi salah, ini pemahamannya salah, coret lagi, ya kan? Tapi kalau para malaikat itu tidak ada seperti itu, ya, tidak ada salah tulis. Misalkan si fulan datang ke pengajian, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengetahui sampai apa? Niat yang disimpan di dalam hati kita, ditulis juga, ya. Karena sebagian orang itu melakukan amal soleh secara zahir, tetapi niatnya apa? Niatnya tidak benar, niatnya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu pun ditulis, ya. Kalimat tidak saja sangat mempengaruhi. Tidak ikhlas dengan tidaknya dicoret sangat mempengaruhi, ya. Nah, buku ini saja misalkan ada saja yang keliru, ada yang keliru, ya, butuh ada yang dicoret seperti kemarin kita sebutkan. Tapi catatan para malaikat tidak ada yang seperti itu. Id yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ketika dua malaikat dari kanan dan juga kirinya itu mereka duduk siap untuk mencatat, mereka perhatian dengan apa yang kita ucapkan, dengan apa yang kita perbuat. Tidak ada yang izin, tidak ada yang ngantuk, ya, tidak ada yang absen, ketiduran misalkan, tidak ada. Semuanya siap. Malaikat itu siap mencatat. Makanya tidak ada yang keliru, ya. Tidak ada yang diberitahukan oleh temannya, tidak ada yang dikasih tahu atau diingatkan, tulis itu. Oh iya ya, enggak ada yang seperti itu, ya. Enggak ada yang meleng sama sekali, enggak ada. Ini malaikat pencatat amal kita. Taib.
Dan juga dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa taala menyeru, "Anal Malik, aina mulukul ardi?" Ini pada hari kiamat. Aku adalah raja. Mana raja-raja dunia? Mana raja-raja bumi? Ya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan bahwasanya pada hari tersebut tidak ada yang berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala saja, ya. Jadi orang-orang yang dahulu bergelar raja di dunia tidak lagi menjadi raja di akhirat. Bagaimanapun tingginya kedudukan seseorang semasa hidupnya, misalkan dia adalah raja yang menguasai berbagai macam kerajaan, itu pun tidak ada pengaruhnya nanti pada hari kiamat. Dia tetap akan dibangkitkan dalam keadaan hufatan uratan ghullah, ya. Innakum tuhsyaruna yaumal qiyamati hufatan uratan ghullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian itu sungguh akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan juga tidak berkhitan. Ar-rijalu wan nisa'u ya Rasulullah, itu laki-laki dan perempuan wahai Rasulullah. Iya. Loh kalau gitu nanti dia lihat, ya. Maka beliau mengatakan urusan pada hari kiamat lebih dahsyat daripada hanya sekedar memandang aurat laki-laki atau perempuan, ya. Karena semuanya mengkhawatirkan diri mereka sendiri. Jadi enggak bawa apa-apa, Pak. Pakaian saja enggak bawa, apalagi harta benda. Ya, jadi kita yang sekarang ini kaya raya, punya rumah, punya kendaraan, ya, punya pakaian, nanti pada hari kiamat gak ada apa-apanya. Tidak ada yang kita bawa. Sampai raja, ya, yang menjadi penguasa dunia pun ketika datang kepada Allah Subhanahu wa taala sama seperti kita, yaitu tidak ada alas kaki, tidak berkhitan, dan juga tidak menggunakan apa? Tidak menggunakan pakaian. Manusia yang pertama kali akan diberi pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala siapa? Nabi Ibrahim, ya. Dalam hadis sahih disebutkan awwalu ma yuksa, ya. Orang yang pertama kali diberi pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim. Taib. Dan ahli surga diberikan pakaian dari surga. Ahli neraka diberikan pakaian dari neraka, ya. Pakaiannya ahli surga putih, kemudian wangi, ya. Adapun dan juga lembut. Adapun pakaian penghuni neraka, maka pakaiannya itu dari neraka, bau, kasar, dan juga hitam. Baik. Oleh karena itu, kita tidak boleh dengan lancang menggelari diri sendiri, ya, dengan gelar-gelar yang melampaui batas, ya. Seperti tadi raja di raja atau juga gelar-gelar yang sejenisnya. Kecuali kalau seseorang itu jabatan, ya. Misalkan dia itu adalah koordinator misalkan, ya. Dia itu sebagai koordinator apa, ya, para hakim. Koordinator para hakim, kan biasanya ada tuh, Pak, ketua hakim. Maka jauhilah gelar-gelar yang menunjukkan kesombongan tersebut. Kalau memang dia itu adalah ketuanya para hakim, maka sebut saja kepala para hakim, ya. Tidak perlu disebutkan hakimul hukama, ya, jadi hakimnya para hakim. Baik. Jadi kita berusaha menjauhkan gelar-gelar yang menunjukkan kesombongan yang menandingi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan juga dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan
bahwasanya orang-orang yang menyombongkan dirinya di dunia pada hari kiamat akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati amthala dzarri fi suwarir rijal." Orang-orang yang menyombongkan diri pada hari kiamat itu akan dikumpulkan seperti semut mereka, kecil seperti semut, fi suwarir rijal, tapi bentuknya bentuk manusia. Yaghsyahumudzullu, mereka itu diliputi oleh kehinaan, min kulli makan, dari segala tempat. Mereka itu hina karena mereka paling kecil dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayusaquna ila sijnin fi jahannam, kemudian mereka itu digiring, dimasukkan ke dalam neraka, menuju penjara di neraka jahanam yang dinamakan yusamma bulas, ya. Ada penjara di sana yang namanya apa? Bulas. Ini untuk orang-orang yang sombong di dunia. Ta'luhum narul anyar, mereka itu diliputi oleh neraka yang besar, ya. Narul anyar, masya Allah, ya, api yang sangat dahsyat. Dan juga apa? Yusqawna min usarati ahlin nar, mereka itu diberi minum dari cairan-cairan yang keluar dari tubuh penghuni api neraka yang disebut tinatul khobal, ya, tinatul khobal. Jadi cairan yang menjijikkan sekali, ya, cairan yang menjijikkan, mengalir seperti sungai, tetapi ini adalah kumpulan cairan-cairan yang rusak yang keluar dari tubuh manusia. Taib. Jadi ini penghinaan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang sombong. Pertama, mereka itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk tubuh yang kecil, ya. Kemudian yang kedua, diliputi kehinaan, ya. Mungkin mereka ini diinjak-injak oleh orang yang lebih besar, karena yang kecil biasanya nggak kelihatan, kemudian apa? Terinjak. Kemudian yang ketiga, mereka dimasukkan ke dalam api neraka. Ini yang ketiga. Yang keempat, mereka digiring menuju apa? Penjara. Bukan cuma masuk neraka saja, tapi mereka dimasukkan ke dalam penjara yang bernama apa tadi, Pak? Penjaranya namanya Bulas, ya. Bulas. Kemudian apa yang kelima? Mereka itu diberikan minuman dari cairan-cairan yang keluar dari tubuh penghuni neraka yang disebut apa? Tinatul khobal. Seperti orang yang hobi minum khamr juga sama, ya. Pokoknya semua orang yang masuk neraka itu kira-kira minumnya serupa seperti itu, ya. Jadi minuman yang tidak ada enak-enaknya, minuman yang menghancurkan tubuh, yang menyiksa diri mereka. Na'udzubillahi minan nar. Taib. Itulah kondisi orang-orang yang menyombongkan diri pada hari kiamat. Kemudian disebutkan tadi, yaitu ucapan dalam Sunan At-Tirmidzi, Muawiyah bin Abu Sufyan mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ayyatamathala lahu ar-rijal qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar." Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan itu keluar, ya, dari tempat tinggalnya, kemudian melihat dua orang yang sedang duduk. Maka satu orang itu berdiri menyambut Muawiyah, satunya lagi tetap duduk, ya. Dan Muawiyah ketika itu menjadi pemimpin, maka beliau bersikap biasa saja, tidak memarahi orang yang tetap duduk dan juga tidak memuji orang yang berdiri untuk menyambutnya. Bahkan beliau menyebutkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Apa ini tadi? Man sarrahu ayyatamathala lahu rijal, barang siapa yang suka orang lain berdiri untuk menghormatinya, barang siapa yang suka
orang lain berdiri untuk menghormatinya, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Saya ulang hadisnya. Man sarrahu ay yatamathala lahu ar-rijalu qiyama. Barang siapa yang suka orang lain itu berdiri untuk menghormatinya, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya di neraka, ya. Jadi Muawiyah tidak gila jabatan, tidak gila penghormatan. Bahkan beliau menjelaskan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang tetap duduk ketika beliau datang, beliau tidak marah, bahkan menjelaskan itulah yang betul, ya. Itulah yang betul. Jadi tetap duduk saja. Taib. Jadi kalau kita memperhatikan dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan larangan dari gelar Malikul Amlak. Akan tetapi kemudian beliau menyamakan gelar-gelar sejenis yang lainnya, ya, yaitu seperti Qadil Qudat atau Hakimul Hukam atau Amirul Umara, Sultanus Salatin, dan juga gelar-gelar yang mirip dengan hal tersebut, ya. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Lalu bagaimana dengan gelar Qadil Qudat, Hakimul Hukam ini? Maka para ulama berbicara tentang hukum gelar tersebut. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan makruh, dan ada yang mengatakan haram, ya. Ada yang mengatakan boleh. Kenapa? Karena mereka berpendapat dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Orang yang paling penyayang kepada umatku adalah Abu Bakar. Jadi umatku yang paling sayang kepada umatku adalah Abu Bakar. Wa ashadduhum fi dinillahi Umar. Dan yang paling tegas di dalam agama Allah Subhanahu wa taala adalah Umar. Wa asdaquhum hayaan Utsman. Dan yang paling baik rasa malunya adalah Utsman bin Affan. Jadi setiap sahabat itu punya kriteria masing-masing yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenalnya, ya. Jadi kalau kita itu misalkan punya anak 10 misalkan, nah kita sebagai orang tua diperintahkan mengenal dengan benar kriteria, karakter, ya, sifat, kebiasaan anak-anak kita itu. Kenapa? Karena dengan mengenal karakter setiap anak, kita bisa mendidiknya dengan tepat, mengetahui bakatnya ini, anak ini apa, kesukaannya apa, sehingga kita akan memberikan sesuatu yang terbaik buat anak-anak kita, ya. Misalkan bakatnya ini dalam hafalan misalkan, maka bisa diarahkan kepada menghafalkan Al-Qur'an. Ini bakatnya dalam bahasa, maka diarahkan untuk mempelajari bahasa-bahasa dan seterusnya, ya. Ini tidak masalah. Jadi ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang. Umatku yang paling menyayangi umatku adalah Abu Bakar. Yang paling tegas di dalam agama Allah adalah Umar. Dan yang paling baik rasa malunya adalah Utsman. Wa aqdahum Ali bin Abi Thalib. Dan yang paling tepat di dalam berhukum, ya, yang paling tepat di dalam berhukum adalah Ali bin Abi Thalib. Wa aqra'uhum li kitabillah, dan yang paling kuat, yang paling bagus hafalan Al-Qur'annya adalah Ubay bin Ka'ab. Ya, meskipun para sahabat Umar, Ali, Utsman, Abu Bakar, mereka semuanya adalah qurra. Mereka adalah semuanya pembaca Al-Qur'an. Tetapi di sini ada orang yang paling unggul di dalam Al-Qur'an, yaitu Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Wa a'lamuhum bil halali wal haram, dan yang paling ahli, yang paling mengetahui tentang halal dan haram adalah Mu'adz ibnu Jabal, ya, Mu'adz bin Jabal. Nah,
Wa afraduhum Zaid bin Thabit, dan yang paling faham tentang faraid, itu ilmu waris, adalah Zaid bin Thabit, ya. Zaid bin Thabit ini. Beliau juga orang yang cerdas ini, Zaid bin Thabit. Ala wa inna likulli ummatin amina. Ketahuilah bahwasanya setiap umat itu ada penjaganya, ada aminnya, orang yang dipercaya untuk menjaga umat ini. Wa aminu hadhil ummati Abu Ubaidah binul Jarrah, dan sosok kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Masya Allah. Apa hubungannya dengan gelar Malikul Amlak tadi? Yaitu dalam hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sifat Ali bin Abi Thalib wa aqdahum, yaitu orang yang paling tepat di dalam berhukum, ya. Aqdah. Jadi qadin, apa ya, kalau kita kasih gelar itu aqdahum, orang yang paling tepat dalam berhukum, berarti dia qadil, seperti qadil qudot, ya. Makanya di sini ada yang mengatakan boleh memberikan gelar tersebut selama bukan untuk menyombongkan diri. Taib. Dan juga ada yang mengatakan makruh. Nah, tetapi di sini juga ada yang mengatakan haram. Dan ustadz kita hafizahullahu taala, beliau lebih cenderung bahwasanya gelar tersebut hukumnya adalah haram, ya. Penulis sendiri lebih cenderung memilih keharaman gelar qadil qudat atau hakimul hukam atau malikul amlak. Adapun pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Ali adalah bersifat terbatas, hanya pada umat beliau saja, bukan untuk seluruh alam semesta ini. Jadi wallahu a'lam bishawab, kalau seseorang itu gelarnya hanya terbatas untuk jabatan di tempat tertentu, maka ini diperbolehkan insyaallahu taala. Tapi kalau dia berusaha mencari istilah yang lain, ya, yang seakan-akan, yang tidak seakan-akan menandingi nama-nama Allah atau gelar yang cocok untuk Allah, maka itu lebih baik, ya. Baik. Ini bab tentang gelar Qadil Qudat atau Malikul Amlak. Kemudian bab berikutnya yaitu bab 46, ihtiramu asma'illahi ta'ala wa taghyirul ismi li ajli dzalik. Memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan merubah nama karena ingin memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi merubah nama. Ada nama-nama yang dianjurkan dan juga ada nama-nama yang dilarang. Pada asalnya nama itu boleh-boleh saja, ya, selama tidak mengandung makna yang buruk. Seperti seseorang misalkan memberi nama anaknya, ya, nama apa contohnya, nama setan misalkan, ya. Jadi ketika dia katanya aku ingin memberikan nama dari Al-Qur'an, jadi tangannya meraba-raba kemudian dapat nama iblis misalkan, ya. Nah, lalu anaknya ini diberi nama apa? Iblis. Boleh nggak kira-kira, Pak? Maka tidak boleh nih, ya. Jadi meskipun iblis itu hanya sekedar nama, tetapi iblis ini adalah nama yang buruk karena sudah menjadi nama paten untuk makhluk yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin bahwasanya tidak ada seorang pun orang tua yang rela menamakan anaknya dengan makhluk yang paling dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilaknat oleh orang-orang yang beriman. Ya, kita senantiasa membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk, ya, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Demikian juga disebutkan oleh Imam
At-Tabari, nama-nama yang dilarang adalah nama-nama yang hina atau nama-nama yang menyebabkan seseorang itu tatoyur, jadi merasa sial dengan nama tersebut, ya, maka jangan dipakai. Berilah nama-nama dengan nama yang baik. Dan ada dalam hadis dhaif tapi ya, bahwasanya kita nanti pada hari kiamat dipanggil dengan nama-nama kita dan nama-nama bapak kita. Tapi wallahu alam bishawab, ini hadisnya dhaif ya. Dalam lafaz, sesungguhnya kalian akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama-nama bapak kalian. Nah, tapi ternyata hadisnya dhaif. Tetapi disebutkan dalam hadis yang lain, hadis riwayat Imam Ahmad dalam hadis Al-Bara' ibnu Azib, bahwasanya para malaikat itu mengenal kita masing-masing dengan nama-nama yang sudah mereka kenal, ya. Jadi ketika kita meninggal dunia, dibawa oleh malaikat yang banyak jumlahnya menuju langit pertama. Malaikat yang ada di langit itu ketika mencium aroma wangi kita, mereka akan bertanya, siapa ini? Ruh siapa ini? Aromanya wangi sekali. Maka malaikat itu menyebutkan nama Fulan bin Fulan dengan nama baik yang mereka kenal ketika di dunia, ya. Oleh karena itu orang tua diperintahkan untuk memberikan nama yang baik kepada anak-anaknya, meskipun nama itu adalah nama pasaran, ya. Nama pasaran artinya apa? Semua orang namanya itu, ya. Ada itu di Libya itu, semua dikumpulkan satu kelas, nama depannya Muhammad semua, Muhammad, ya. Jadi ada beberapa orang 20 lebih itu. Depannya semuanya apa? Muhammad, Muhammad, Muhammad. Bedanya belakangnya Muhammad fulan, tapi depannya apa? Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tasammu bismi, ya. Tasammau atau tasammau bismi wala taqtanu bikunyati. Namakanlah dengan namaku. Silahkan kalian menamakan diri dengan namaku. Namanya Muhammad boleh, tapi jangan menggunakan kunyah dengan apa? Kunyahku. Jadi Nabi SAW memerintahkan, mempersilahkan para sahabat untuk memberi nama diri mereka atau juga anak-anak mereka dengan nama apa? Muhammad. Makanya kaum muslimin, masya Allah, karena kecintaan mereka dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama Muhammad itu hampir ada pada setiap nama kita. Muhammad atau Ahmad. Nah, antum namanya siapa? Ada Ahmadnya nggak? Ada Muhammadnya nggak? Kalaupun tidak ada, nggak apa-apa, ya. Para sahabat radhiyallahu anhum namanya macam-macam. Ada namanya Khalid, ada namanya Umar, ada namanya Ali, dan lain sebagainya, ya. Dalam hadis juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan tasammu bi asma'il anbiya, tapi lafaz ini juga dhaif, ya. Berilah nama dengan nama para nabi. Yang sahih itu bawahnya itu ahabbul asma'i ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Abdullah dan Abdurrahman. Abdullah dan Abdurrahman. Tentu ini adalah nama-nama dalam bahasa Arab, ya. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, artinya adalah hamba Allah. Enggak enak jadinya, ya. Tapi orang kalau namanya Abdullah bagus. Tapi kalau misalkan kita terjemahkan, siapa namamu? Hamba Allah. Hei hamba, gitu. Panggilannya apa? Hamba Allah, gitu, ya. Wahai hamba Allah. Ini jadinya enggak enak. Seperti orang misalkan namanya adalah Puji, ya. Puji artinya orang tersebut adalah orang yang terpuji, orang yang baik, yang terpuji. Kalau bahasa Arab, ya, mungkin kurang lebih namanya Hamdan, ya. Namanya apa? Hamdan. Kalau disebut Hamdan keren, ya kan?
Tapi kalau puji ini nama Jawa ini. Tapi sebenarnya nama tersebut nama yang bagus itu. Dan juga misalkan ada orang namanya Bejo misalkan ya. Bejo itu orang yang untung. Kalau bahasa Arab mungkin namanya Aflah ya. Taib. Aflah. Jadi kalau dengan bahasa lain atau dengan bahasa Arab ini namanya menjadi apa? Lebih bagus ya, dibandingkan dengan bahasa asli. Tapi tidak masalah. Ya. Jadi tidak harus seseorang itu ketika dia masuk Islam, ya, baru masuk Islam atau dia baru hijrah kemudian langsung mengganti namanya, ya. Misalkan orang Amerika namanya George misalkan ya. Misalkan George. Sudah nggak usah diganti, nggak apa-apa. Ya. Karena itu adalah nama yang beredar di sekitar mereka. Nama yang mudah untuk mereka baca di lisan mereka. Tidak mengapa kalau mau ditambah misalkan Abdullah George misalkan, atau nama William atau nama apa saja ya, boleh selama nama tersebut tidak mengandung unsur keyakinan tertentu, tidak mengandung keburukan tertentu ya. Jadi tidak masalah. Nama Jawa, nama Sunda, nama apa saja tidak masalah, tidak harus menggunakan bahasa Arab. Meskipun tadi kita sebutkan nama yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Abdullah Abdurrahman ya, Abdullah Abdurrahman. Taib. Jadi kita dalam bab 46 ini diperintahkan untuk mengganti nama kalau nama tersebut tidak patut diberikan kepada kita. Ya, kita ganti karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian orang ada yang mengganti nama, katanya namanya keberatan namanya. Ya, diganti kemudian dibikin acara-acara dulu dalam mengganti nama. Maka dalam agama Islam tidak ada acara-acara khusus ketika seseorang mengganti nama. Boleh saja dia mengganti nama, boleh, tetapi tidak ada ritual-ritual tertentu dan tidak ada keyakinan-keyakinan tertentu. Nah, jadi bab ini mengganti nama untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala masih bersambung dengan bab yang barusan kita baca, yaitu tentang gelar Malikul Amlak, Qadil Qudat, karena nama-nama tersebut seakan-akan menjadi tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, maka kita ganti untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Diriwayatkan dari Abu Shuraih. Abu Shuraih ini namanya adalah Khuwailid atau Hani ya. Disebutkan dalam riwayat yaitu Hani namanya. Riwayat Abu Dawud. Dan di sini disebut namanya Khuwailid bin Amr Al-Khuzai, termasuk sahabat yang masuk Islam ketika Fathu Mekah. Dan Abu Shurah ini pernah ditunjuk oleh Ali bin Abi Thalib sebagai hakim juga, karena memang orangnya cerdas, ya, orangnya cerdas, jadi cemerlang gitu ya pikirannya. Abu Shuraih bahwa dahulu dia diberi kunyah Abul Hakam. Ini saya baca nih lafadznya. Ketika beliau Abu Shurah ini menjadi utusan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kaumnya, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar kaumnya itu memberikan kunyah kepada Hani atau Abu Shuraih dengan Abul Hakam. Jadi kunyahnya adalah apa? Abul Hakam. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil Abu Shuraih dan mengatakan, "Innallaha huwal hakam." Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hakam, wa ilaihil hukmu. Hukum itu kembali kepada Allah. Jadi Allah yang membuat hukum dan Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, yang memutuskan ya.
Falimatukan Abul Hakam, kamu ini kenapa kamu memiliki kunyah Abul Hakam? Ya, ditanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mendidik kaumnya. Beliau tidak langsung menyalahkan kamu begini, kamu sesat, kamu kafir, tidak ya. Tapi beliau konfirmasi terlebih dahulu dengan apa? Dengan pertanyaan. Ya, karena seseorang kadang-kadang melakukan atau mengucapkan sesuatu ada alasan yang bisa diterima. Maka Abu Syuraih mengatakan, inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'in atauni. Sesungguhnya kaumku itu kalau mereka berbeda pendapat di dalam suatu permasalahan, mereka datang kepadaku. Fa hakamtu bainahum, maka aku pun membuat keputusan untuk mereka. Faradiya kilal fariqaini, dan keputusan itu diterima oleh dua kelompok. Artinya apa? Keputusan Abu Syuraih ini dianggap keputusan yang adil, yang netral, yang memberikan maslahat untuk keduanya, sehingga mereka pun berdua ridha, ya, tidak merasa terzalimi, mereka ridha. Masya Allah. Jadi memang Abu Syuraih ini orang yang apa? Orang yang cerdas, ya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memuji apa yang disampaikan oleh Abu Syuraih ini. Ma ahsana hadza, kata beliau, ya. Ma ahsana hadza, betapa bagusnya ini, ya. Betapa bagusnya ini. Jadi orang yang baik ketika di masa jahiliyah, ya, kebaikan mereka itu ketika Islam pun masih dibawa. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia itu ma'adin, ya, seperti apa namanya? Seperti logam-logam. Ada logam emas, ada logam perak, ada tembaga dan lain sebagainya, besi, macam-macam. Khairukum fil jahiliyah, khairukum fil Islam idza faquhu. Sebaik-baik kalian di masa jahiliyah, maka ketika Islam dia juga menjadi orang yang terbaik kalau dia faqih dalam urusan agama. Faham maksudnya Pak ya? Jadi ada orang nih, ketika dia belum Islam, dia itu emas, ya. Dia itu adalah apa? Emas. Maka ketika dia masuk Islam, dia tetap menjadi apa? Emas dia. Ketika sebelum Islam, dia hanya sebatang apa? Besi. Ya, kurang nilainya di masyarakat. Maka ketika dia masuk Islam, ya nilainya juga apa? Juga besi. Gitu ya. Jadi orang yang memang punya bawaan baik, ya, dari dulu, ini akan menjadi baik juga ketika dia masuk Islam. Seperti Umar ibn Khattab, ya, sebelum masuk Islam dia itu adalah orang yang memang tegas, orang yang kuat, yang menjadi orang yang ditakuti oleh masyarakat. Maka ketika masuk Islam, kondisinya juga sama seperti itu. Orang yang tegas, orang yang memiliki wibawa, ditakuti oleh masyarakat. Dan juga para sahabat yang lainnya. Bilal bin Rabah, ya, sebelum masuk Islam mungkin beliau itu adalah orang yang terhadap majikannya, ya, orang yang taat terhadap majikannya, orang yang baik. Sampai kemudian masuk Islam, dia menjadi tetap orang yang baik, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi Abu Syuraih ini tadi, ya. Ma ahsana hadza. Betapa bagusnya ini. Bagus apa yang kamu lakukan. Fama laka minal walad, ya. Kemudian apakah kamu punya anak-anak? Anak-anakmu itu namanya siapa saja? Maka Abu Syuraih mengatakan, aku punya anak li Syuraih, aku punya anak Syuraih, wa Muslim, wa Abdullah. Syuraih, Muslim, Abdullah. Taib. Faman akbaruhum, siapa dari tiga anakmu yang paling besar? Jadi tiga anak disebutkan, ya. Yang paling besar adalah Syuraih. Maka beliau mengatakan, fa anta Abu Syuraih. Kalau begitu engkau adalah Abu Syuraih. Jadi kunyah, ya, yang
diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini berdasarkan nama anak yang paling besar. Insyaallah nanti kita jelaskan berkaitan dengan kunyah. Kunyah itu apa? Ya, kunyah itu ini adalah kebiasaan orang-orang Arab dengan menggunakan nama anak-anak mereka atau selain anak-anak mereka yang didahului dengan abu atau ummu. Ya, kalau laki-laki abu fulan, kalau perempuan apa? Ummu fulan. Atau abu fulanah, ummu fulanah. Hadis riwayat Abu Dawud dan juga yang lainnya. Sini mana catatan? Gak ada ya? Footnote-nya hilang, Pak. Ini riwayat Abu Dawud ya. Nomor 4955. Nah. Jadi permasalahan yang dihadapi oleh Khuwailid atau Hani ini yaitu dia memiliki gelar dari kaumnya dengan sebutan Abu Syuraih, Abul Hakam, ya, itu permasalahannya. Di sini pertama disebutkan tentang alam namanya ya, alam dalam bahasa Arab. Tanda untuk seseorang itu ada 3 macam. Yang pertama adalah nama, yang kedua adalah kunyah, yang ketiga adalah laqab. Nama, kunyah, dan gelar. Laqab itu gelar, Pak. Kalau gelar, misalkan gelar profesor. Kalau di kita ya, gelar ustadz. Gelar apa lagi? Dan gelar-gelar yang lainnya. Misalkan kalau sahabat punya gelar Al-Faruq. Gelar untuk siapa ini? Umar Ibn Khattab. Dan juga gelar As-Siddiq. Gelar untuk siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Itu adalah gelar ya. Atau Shadiqul Masduq. As-Shadiq Al-Masduq, yang jujur dan juga dibenarkan. Ini gelar untuk siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, dari para sahabat. Gelar An-Nabi, gelar Ar-Rasul ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika disebutkan gelar itu kita sudah paham, berkata Nabi ya, langsung kita kepikiran kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Jadi alam namanya ya. Alam ada 3. Jadi suatu tanda untuk seseorang ada 3 macam. Yang pertama adalah nama. Ketika disebutkan nama, maka itu adalah tanda untuk kita. Dan kedua adalah kunyah. Tadi yang didahului dengan abu atau ummu. Ketika disebutkan kunyah itu, maka kita akan noleh. Contohnya apa? Wahai, anak panggil siapa misalkan? Wahai Ali misalkan ya. Anak panggil orang yang punya tanda nama, yaitu Ali, maka dia langsung noleh dia. Atau ana tidak memanggil namanya, tapi ana panggil kunyahnya. Kunyahnya misalkan Abu Ali misalkan. Wahai Abu Ali. Bukan namanya Abu Ali, namanya misalkan Zaid, tapi ana panggil Abu Ali kunyah. Dia pun langsung nengok karena dia juga kenal tanda yang biasa disebut oleh orang-orang untuk dirinya, yaitu Abu Ali. Atau gelar misalkan ya, orang dipanggil wahai profesor, hei profesor, dan dia tahu profesor dia maksudnya ya. Atau misalkan wahai penjaga, nah, ini juga sama, Al-Haris, penjaga, dia tahu dia adalah seorang apa? Seorang penjaga. Jadi ini adalah 3 tanda yang dimiliki oleh seseorang ya. Apabila dia dipanggil dengan tanda tersebut, maka dia akan mengetahui bahwasanya dirinya sedang dipanggil. Baik. Yang pertama sangat jelas, yaitu nama. Nama seperti Muhammad,
Ali, Hamzah, Umar, Sufyan dan lain sebagainya, ya. Baik nama itu nama dari bahasa Arab, ya, atau nama mana saja, sama saja, ya. Adapun yang kedua yaitu kunyah. Kunyah yang biasa didahului dengan abu atau ummu dalam bahasa Arab. Kalau bahasa kita biasanya bapaknya, ibunya, ya, bapaknya fulan, bapaknya gitu, ya, bapaknya misalkan, ya, bapaknya siapa? Bapaknya siapa, Pak? Bapaknya Junaid misalkan, bapaknya Junaidi, ya, itu bahasa kita agak panjang memang. Kalau bahasa Arabnya Abu Junaidi misalkan. Abu Junaidi artinya apa? Bapaknya Junaidi, gitu, ya. Abu Junaidi artinya bapaknya Junaidi. Jadi kalau kita terjemahkan, mungkin sebagian daerah menggunakan bahasa tersebut, ya. Jadi tidak menyebutkan nama orangnya, tapi menyebutkan bapaknya si fulan, bapaknya si fulan. Baik. Dalam tradisi orang Arab, memanggil seseorang dengan kunyah adalah salah satu bentuk penghormatan terhadap orang tersebut. Dan sampai saat ini kita jumpai orang Arab itu, ya, sebagiannya lebih suka dipanggil dengan kunyahnya daripada dipanggil dengan namanya sendiri. Jadi jika kita mengenal seseorang lebih senang dipanggil dengan kunyah, maka panggil saja dengan kunyah, jangan dipanggil dengan nama aslinya, ya. Kalau dia itu senang dengan kunyah tersebut, maka kita diperintahkan untuk memasukkan kesenangan kepada orang lain, ya. Jadi kalau misalkan seseorang tapi ini tergantung daerahnya juga, ya. Terkadang kita itu memperkenalkan diri dengan pakai kunyah, tapi orang-orang sekitar nggak kenal dengan kunyah yang memperkenalkan diri tersebut, sehingga kita cari, misalkan kita cari orang Ciputat, siapa namanya, Abu Junaid misalkan, Abu Junaid. Di sini ada Abu Junaid nggak tinggal di sini? Siapa Abu Junaid? Nggak kenal orang-orang, ya. Yang kenal adalah namanya. Maka jangan hanya menggunakan apa? Kunyah saja. Apalagi di daerah kita itu tidak familiar dengan menggunakan apa? Kunyah. Maka lebih baik kita menggunakan nama saja yang biasa dikenal oleh masyarakat. Taib. Dan kunyah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, kunyah dengan nama anak. Kunyah dengan nama anak, yaitu anaknya sendiri, anak kandung atau anak dari saudaranya. Jadi antum misalkan memiliki anak beberapa, biasanya ketika menggunakan kunyah dengan nama anak, diambil dari anak yang pertama atau anak laki-laki pertama, ya. Jadi misalkan ada seseorang punya anak pertama Fatimah, yang kedua Aisyah, yang ketiga Zubair misalkan, ya. Maka dia boleh misalkan Abu Fatimah karena melihat anak pertama adalah apa? Fatimah. Atau dia melihat anak laki-laki pertama yaitu Zubair tadi, maka dia kunyahnya Abu Zubair, ya. Jadi seperti itu. Atau ketika seseorang tidak memiliki anak atau belum memiliki anak, ya, maka boleh dia melihat anak saudaranya, siapa namanya, contohnya Abdullah, maka dipanggil Abu Abdillah atau Ummu Abdillah, seperti ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha tidak memiliki kunyah, kemudian minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya beliau ini enggak punya anak, terus pakai kunyah apa? Ya, maka lihat bahwasanya Asma, saudari ibunda Aisyah radhiyallahu anha, memiliki anak bernama Abdullah. Kalau begitu kamu
Ummu Abdillah, ya, Ummu Abdillah. Oleh karena itu kunyahnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha adalah siapa? Ummu Abdillah. Beliau tidak pernah memiliki anak yang bernama Abdullah. Adapun cerita yang menyebutkan bahwasanya Ibunda Aisyah pernah keguguran, maka ini cerita yang tidak benar, ya. Jadi yang benar adalah Abdullah itu keponakan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dan juga boleh memberi kunyah dengan anak-anak, ya, dengan anak yang diharapkan akan lahir. Bahkan anak kecil, misalkan anak-anak kita seumur itu, misalkan berapa? 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dikasih kunyah, boleh atau tidak? Boleh, meskipun masih kecil. Seperti Nabi SAW memanggil ada seorang anak dipanggil Ummu Khalid, ya, Ummu Khalid, anak kecil, umurnya masih beberapa tahun, dipanggil Ummu Khalid, ya, ini kunyah. Dan juga saudaranya Anas bin Malik, saudaranya Anas bin Malik, ya Abu apa ya, Abu Nufair, dipanggilnya Abu Nufair kalau nggak salah, ya Aba Nufair gitu ya, ma fa'alan Nughair. Jadi anak kecil masih beberapa tahun, 2 atau 3 tahun, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil dengan apa? Kunyahnya. Jadi tidak masalah anak-anak ini memiliki apa? Kunyah. Dan juga ketika seseorang itu menggunakan kunyah, maka akan muncul sisi kedewasaan di dalam dirinya, ya, muncul sisi kedewasaan dalam dirinya, karena ini adalah diberikan nama yang lain yang mungkin itu adalah gelar untuknya, atau itu adalah nama anaknya, ya, atau nama calon anaknya, atau nama untuk anak dari saudaranya, ya. Jadi muncul kedewasaan di dalam apa? Di dalam dirinya. Taib. Adapun yang disunahkan terkait memberi kunyah dengan nama anak adalah dengan nama anak kandung itu sendiri, yaitu anak laki-laki yang paling tua, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada Hani tadi, ya, atau Khuwailid, yaitu Abu Syuraih, karena anak yang paling besar yang beliau miliki adalah bernama apa? Bernama Syuraih. Atau juga kunyah itu diberikan kepada kebiasaan seseorang, ya, seringnya dia berinteraksi. Misalkan apa? Misalkan gelar atau kunyah Abu Hurairah, ya, ada kunyah Abu Hurairah. Hurairah itu apa? Kucing, ya, disebutkan Abu Hurairah ini senang dengan kucing. Beliau memiliki baju yang satunya lebih besar daripada yang lainnya, ya, lebih besar. Untuk ngapain? Untuk membawa kucing di situ, ya. Jadi suka bawa kucing, sehingga beliau dikenal dengan Abu Hurairah. Adapun namanya diperselisihkan oleh para ulama, karena kunyah beliau itu lebih terkenal daripada apa? Daripada namanya, ya. Dari para ulama beda pendapat, tapi yang rajih adalah namanya Sokhr, ya. Demikian juga Ali bin Abi Thalib. Suatu kejadian yang pernah dialami oleh Ali bin Abi Thalib, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah anaknya Fatimah, kemudian bertanya, "Mana suamimu? Mana anak pamanmu? Ya, mana anak pamanmu? Kita lagi marahan tadi, nggak tahu dia pergi kemana." Ya, maka orang-orang suruh cari mana Ali bin Abi Thalib. Ternyata perginya kemana? Kemana, Pak? Ke masjid, masya Allah. Perginya ke masjid. Jadi nggak keluyuran kemana-mana, enggak, ya. Tapi pergi ke masjid ketika marahan sama istri, gitu. Dan Ali bin Abi Thalib tidur. Maka ketika beliau tidur itu tubuhnya tersapu oleh debu-debu atau pasir yang ada di masjid,
ya, pundaknya, badannya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap pasir dari tubuhnya dengan mengatakan kum ya Aba Turab, kum ya Aba Turab, atau kum Aba Turab, kum Aba Turab, ayo bangun Abu Turab. Turab artinya apa? Pasir, ya. Taib, bangun wahai bapaknya pasir, gitu. Karena di tubuhnya ada apa? Ada pasirnya. Ini termasuk bagian dari kelembutan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ali bin Abi Thalib ketika mendapatkan gelar tersebut senang sekali. Dan beliau senang dipanggil dengan Abu Turab, karena itu adalah gelar yang diberikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kunyah yang diberikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka teringat kenangan-kenangan bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu tadi berkaitan dengan kunyah. Jadi kunyah ini bisa diambil dari anak kita yang paling besar atau anak laki-laki yang pertama. Faham maksudnya Pak ya? Tadi contohnya kita punya anak Fatimah, Aisyah, Zubair. Kita bisa bilang apa? Abu Fatimah, atau kita bilang apa? Abu Zubair. Ya. Ini ada Zubair, ada Ali, ada Hasan. Maka kita pakai yang laki-laki yang paling besar ini. Nomor 3 namanya tadi apa? Zubair tadi ya. Atau menggunakan anak perempuan yang paling pertama, yaitu Fatimah. Atau kalau kita belum punya anak, maka menggunakan anak keponakan kita, ya, anak dari saudara kita. Misalkan namanya Abdullah, maka kita menggunakan kunyah Abu Abdillah atau Ummu Abdillah. Atau kita belum punya anak dan juga belum ada saudara kita yang punya anak, atau kita ingin menggunakan kunyah yang lainnya, boleh juga, ya, dengan harapan apa? Kita memiliki anak yang nanti kita namakan dengan kunyah kita itu. Misalkan Abu Abdillah, keponakannya nggak ada yang namanya Abdullah, tapi dia menggunakan kunyah Abu Abdillah dengan harapan nanti kalau dia punya anak dinamakan dengan apa? Dinamakan dengan Abdullah anaknya ini. Taib. Dan juga kunyah ini bisa dari kebiasaan seseorang. Bisa dari kebiasaan seseorang. Misalkan tadi seseorang itu apa namanya? Suka dengan kucing gitu ya, suka menggendong kucing, suka membawa kucing di kantong bajunya, maka disebut dia itu sebagai Abu Hurairah, ya. Adapun Abu Bakar As-Siddiq ini juga sama. Abu Bakar As-Siddiq itu adalah kunyah, tetapi sudah menjadi nama, ya. Kunyah menjadi nama. Artinya apa? Beliau bernama Abdullah bin Uthman. Abdullah bin Uthman. Ali bin Abi Thalib memiliki anak, ya. Ali bin Abi Thalib memiliki anak, memiliki cucu, dinamakan anak dan juga cucunya itu dengan Abu Bakar. Namanya apa? Abu Bakar, bukan lagi Abdullah. Karena Abdullah itu umum sekali, tapi ketika disebut nama Abu Bakar, ini meniru sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan Ali bin Abi Thalib cinta kepada Abu Bakar. Dan juga Hasan ataupun Husain juga cinta kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ini sangat berbeda dengan tuduhan orang-orang Syiah, ya. Sangat berbeda dengan tuduhan orang-orang Syiah yang mereka mengkafirkan Abu Bakar, Umar, menganggap Ali bin Abi Thalib membenci Abu Bakar, Umar, menganggap Abu Bakar dan juga Umar merebut kekuasaan yang seharusnya diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Ini batil semuanya. Dengan apa? Dengan kenyataan bahwasanya Ali bin Abi Thalib memberikan nama untuk anaknya Abu Bakar, dan juga cucunya juga ada yang namanya siapa? Abu Bakar. Masya Allah. Jadi anaknya Ali itu bukan cuma Hasan Husain, ya, tidak. Ini anak dari Fatimah. Tapi kemudian beliau menikah lagi, ya. Ada istri beliau, salah satunya adalah mantan istrinya Ja'far, ya. Ketika Ja'far meninggal dunia, maka dinikahi oleh Abu Bakar As-Siddiq, kemudian dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Siapa itu namanya? Asma, ya, Asma binti Umais. Taib, dan lain sebagainya. Kemudian apalagi tadi kunyah? Boleh memberikan kunyah kepada anak-anak kecil, ya.
diberikan kunyah. Yang ketiga, alam yang ketiga, tanda yang ketiga untuk kita yaitu laqab, atau bahasa kita adalah gelar atau julukan, baik sebagai bentuk pujian, penghormatan, ataupun sebagai celaan, penghinaan. Tapi kalau untuk seorang muslim, kita tidak boleh memberikan gelar yang buruk untuk mereka. Jadi laqab juga bisa berupa kunyah. Laqab itu bisa berupa kunyah, seperti Abu Lahab, ya, dan juga seperti Abu Jahal. Ini gelar untuk mereka, Abu Lahab. Ya, tapi wallahu a'lam, di sini disebutkan gelar Abu Lahab itu karena berkaitan dengan vonis yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Abu Lahab ini akan dimasukkan ke dalam api neraka. Tapi ada juga yang mengatakan Abu Lahab ini disebut Abu Lahab karena dia adalah orang yang ganteng wajahnya. Abu Lahab itu paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berwajah ganteng. Jadi kulitnya kemerahan gitu ya. Kulitnya kemerahan. Maka dia disebut sebagai Abu Lahab. Wallahu a'lam bis-shawab. Taib. Demikian juga Abu Jahal, tentu laqab ini juga untuk menghinakan Abu Jahal, karena al-jahlu adalah sifat kurangnya, ya, karena dia adalah tokoh dari kesyirikan, kemaksiatan, ya, maka disebut sebagai Abu Jahal. Memberi laqab dengan nama Allah. Memberi laqab dengan nama Allah, seperti tadi Al-Hakam, ya. Jadi seseorang namanya misalkan Fulan, Zaid misalkan. Zaid kemudian diberikan gelar untuknya yaitu Al-Hakam. Zaid Al-Hakam, gitu. Boleh enggak memberikan gelar seperti itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Al-Hakam tadi. Artinya apa Al-Hakam? Yaitu yang memberi, yang membuat hukum dan juga menggunakan hukum tersebut sebagai memutuskan permasalahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ikhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah." Apapun yang kamu perselisihkan kepadanya tentang sesuatu, maka keputusannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalikumullahu rabbi. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala Tuhanku. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Aku bertawakal kepadanya dan kepadanya lah aku akan kembali. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya kita ini kaum muslimin, ya, segala urusan yang kita perselisihkan maka kita berusaha menyelesaikannya dengan hukum Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an maupun sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kalian berselisih dalam suatu hal, maka kembalikanlah perselisihan tersebut kepada Allah dan juga Rasul, ya. Misalkan perselisihan dalam urusan warisan, ini dapat sekian, ini dapat sekian, ini dapat sekian. Coba lihat hukum Allah Subhanahu wa taala. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian itu benar-benar beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Itu adalah yang terbaik dan juga akibat yang paling baik di dunia maupun di akhirat, ya. Jadi seorang muslim yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, wajib bagi mereka untuk berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala.
ya kita nggak usah berbicara tentang hukum negara. Kita berbicara tentang hukum kita sendiri dan juga hukum keluarga. Ya, apakah pribadi kita ini selama ini kita menggunakan dasar Al-Quran dan As-Sunnah untuk beramal atau tidak? Apakah kita beramal hanya berdasarkan hawa nafsu? Ya, misalkan transaksi ini halal atau tidak, ada ribanya atau tidak, ya itu kan menggunakan apa? Hukum Al-Quranul Karim. Ya, ini riba, oh berarti nggak boleh. Berarti kita telah berhukum dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah tahu ini ada ribanya, tapi kita masih melakukannya, berarti kita sedang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Atau seorang wanita diperintahkan untuk menutup aurat, wala yubdina zinatahunna, dia tahu tapi dia masih menampakkan auratnya, berarti dia sedang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini kita masih berbicara tentang nama Al-Hakam, ya. Taib. Atau hukum keluarga tadi berkaitan dengan harta waris, ya. Keluarga, anak-anak, pamannya saling bertengkar, mempertanyakan warisan yang ditinggalkan oleh bapaknya, yang ditinggalkan oleh saudaranya. Ini bagaimana hukumnya? Enggak, ini punya kita semuanya. Ya, kemudian pamannya enggak setuju. Enggak, ini kita juga punya bagian. Maka semua orang yang ada di situ harus kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada permasalahan, seakan-akan mereka sudah belajar, Masya Allah. Seakan-akan sudah belajar, sudah ngaji lama, bertahun-tahun belajar sunnah, tapi ketika mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan permasalahan harta waris, ketahuan sudah. Ya, ini harta warisan diwariskan, ada ahli warisnya siapa saja? Anak perempuan 3. Kemudian ada paman-pamannya dan juga bibinya. Ya, mereka ingin udah ini buat anak perempuan saja semuanya, paman bibi nggak dapat. Betul nggak hukum seperti itu? Kalau kita telusuri dengan hukum waris, maka ini nggak betul. Ya, paman dan juga bibinya mendapatkan hak. Ya, paman dan bibinya juga mendapatkan hak dari harta waris tersebut. Tidak bisa hanya dikuasai oleh 3 anak perempuan dan dibagi rata buat 3 anak perempuan. Ternyata di sana ada orang yang dizolimi. Ya, jadi ilmu yang kita pelajari itu, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang kita pelajari adalah untuk diamalkan, bukan hanya dikaji, bukan hanya kita berbangga kita punya Ustadz fulan, tidak, tetapi kita berusaha mengamalkannya, karena ini adalah termasuk bagian dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mengamalkannya, maka kita menjadi orang yang berdosa, yang tidak menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Makna hakam dijelaskan oleh Imam Al-Khattabi, huwallazi sullima lahul hukmu, yaitu zat yang dikembalikan kepadanya hukum, warudda ilaihi fihil amru, dan segala putusan itu dikembalikan kepadanya. Ya, jadi hukum kalau ada suatu permasalahan dikembalikan kepada orang tersebut. Ya, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Imam Al-Halimi mengatakan, wa huwal ladzi ilaihi al-hukmu wa aslul hukmi man'ul fasadi wa syara'iullahi kulluha istislahun lil ibad. Yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang kepadanya segala hukum itu bermuara. Ya. Hakikat hukum adalah pencegahan kerusakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang membuat hukum, dan kalau ada orang menghadapi suatu permasalahan, maka permasalahannya harus dikembalikan kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena hukum Allah itu tujuannya adalah untuk istislah, mendamaikan hamba-hamba Allah dan mencegah dari apa? Kerusakan. Taib.
Dan banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan kepada kita semua bahwasanya kita itu harus berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita juga harus meyakini bahwasanya hukum Allah adalah hukum yang paling bagus, hukum yang paling adil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun." Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang meyakininya? Jadi kalau kita beriman kepada Allah, maka kita wajib meyakini bahwasanya hukum Allah Subhanahu wa taala adalah hukum yang terbaik dan wajib kita amalkan. Adapun hukum yang bertentangan dengan hukum Allah, maka disebut sebagai apa? Hukum apa, Pak? Jahiliyah. Hukum-hukum yang bertentangan dengan hukum Allah disebut sebagai hukum jahiliyah, seperti yang sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Baik. Jenis-jenis nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala ada yang khusus bagi Allah, ada yang boleh digunakan untuk orang lain. Yang khusus bagi Allah contohnya adalah Al-Mutakabbir. Ya, karena Al-Mutakabbir ini menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga nama Allah itu sendiri. Nama Allah tidak boleh digunakan. Kenapa? Karena Allah artinya adalah satu-satunya yang diibadahi. Ya, nama Allah adalah zat yang berhak untuk diibadahi. Maka tidak ada seorang pun yang boleh menggunakan nama, siapa namamu? Allah. Nah, emang dia diibadahi, ya? Tidak boleh. Boleh menggunakan Abdullah. Demikian juga nama Ar-Rahman. Ar-Rahman ini juga nama khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Khaliq. Al-Khaliq itu sang pencipta, maha pencipta. Ar-Razzaq juga demikian. Ya, yang maha pemberi rizki. Dan beberapa nama yang lainnya yang menunjukkan keistimewaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara juga Ar-Rabbu. Ya, Ar-Rabbu. Jadi yang memiliki rububiyah mutlak itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita kan mungkin Rabbul Bait, pemilik rumah, atau Rabbul Ibil, pemilik unta. Tapi Ar-Rabbu adalah nama Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, ya. Yang perlu kita perhatikan di sini yaitu jangan sampai seseorang menyingkat nama. Kalau misalkan anak kita namanya Abdurrahman, jangan cuma dipanggil Rahman. Jangan cuma dipanggil Rahman, tapi panggil dengan lengkap Abdurrahman. Meskipun panjang, tidak masalah, karena itu adalah nama yang telah kita pilih untuk anak kita. Adapun kalau kita memanggil Rahman, maka nanti dikhawatirkan jatuh pada larangan, karena nama Ar-Rahman adalah nama khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tadi kita sebutkan nama Abdurrahman termasuk nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun nama yang boleh digunakan, ya, oleh kita, contohnya adalah Rahim. Rahim atau Rauf. Ini boleh, ya. Nama Nabi Muhammad atau sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam Al-Qur'an, ya, yaitu bil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang beriman, beliau adalah orang yang santun, orang yang penyayang, orang yang lembut baik sekali, ya, dan juga sangat menyayangi
orang-orang beriman. Jadi beliau adalah Rauf dan beliau adalah apa? Rahim. Maka ini bisa digunakan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebutan Aziz. Al-Aziz, ya, ini gelar untuk pembesar, untuk orang yang memiliki jabatan tertentu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang tuannya Nabi Yusuf. Tuannya Nabi Yusuf, ya, Imra'atul Aziz. Ini adalah istrinya Al-Aziz. Artinya ini salah satu pembesar di negeri Mesir. Kemudian ketika Nabi Yusuf diangkat menjadi menteri juga, nggak tahu menteri apa itu ya, menteri perekonomian ya, atau menteri pangan ya. Maka Nabi Yusuf ini dipanggil oleh saudara-saudaranya, ayyuhal azizu massana wa ahlana dur, wahai al-aziz, kami ini ditimpa kesusahan ya. Baik, jadi al-aziz ini juga boleh digunakan. Nah, bagaimana dengan Al-Hakam? Di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hakam, yang juga kata beliau penulis hafizahullah, dan juga di antaranya nama-nama Allah yang juga diperbolehkan untuk selain Allah adalah nama Al-Hakam. Sebagaimana dalam firman-Nya, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, antara suami istri, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan, ya, hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau memang keduanya menginginkan kemaslahatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan tolong. Allah akan memberikan taufik kepada suami istri tersebut untuk bersatu kembali. Innallaha kana aliman khabira. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha khabir, ya, yaitu mengetahui dengan detail dan juga menyampaikannya dengan baik. Taib. Jadi nama Hakam, ya, gelar Hakam ini juga bisa digunakan untuk selain Allah Subhanahu wa taala berdasarkan surat An-Nisa ayat 35 yang berbunyi fab'atsu hakaman min ahlihi, ya, maka utuslah atau kirimlah hakim dari keluarganya, wa hakaman min ahliha, dan hakim dari keluarga wanita. Taib. Terus kenapa tadi Abul Hakam kok disuruh ganti tadi ya? Abul Hakam kenapa disuruh ganti? Maka jawabannya di sini apa? Jika kita lihat kembali sebab pemberian julukan Abul Hakam kepada Abu Shuraih itu, yaitu tadi karena kaumnya sering berhukum kepadanya, ya, kemudian diberikan hukuman yang mereka ridhoi, maka akan terjelaskan mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang penggunaannya dan bersegera menggantinya. Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khawatir kalau penggunaan laqab ini kemudian diteruskan, orang-orang akan menjadi berlebihan dalam memuliakan dan mengagungkan Abu Shuraih ini, sehingga mereka menganggapnya sebagai hakim yang sempurna. Ya, ketika Nabi SAW mengakui nama Abul Hakam, khawatirnya kaumnya akan berlebihan kepada beliau. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersegera menutup celah, menutup jalan agar orang-orang tidak mengkultuskan Abu Shuraih. Ya, maka beliau pun mengganti nama Abul Hakam dengan Abu Shuraih. Taib, wallahu a'lam bissawab. Tapi mungkin juga Abul Hakam, bapaknya Al-Hakam, jadi seakan-akan bapaknya Allah, ya. Bapaknya Al-Hakam seakan-akan bapaknya Allah. Maka ini juga suatu gelar yang tidak baik, yang harus diganti, ya.
Bisa difahami Pak ya? Abu, misalkan Abu Rahman, misalkan Abu Rahman, ada seseorang yang sangat penyayang kepada manusia, kemudian mendapatkan gelar Abu Rahman. Ini juga tidak baik, ya, karena Ar-Rahman ini termasuk nama Allah Subhanahu wa taala. Atau Abu Razzaq, ya, Ar-Razzaq ini juga nama Allah. Abu Rahim ini juga tidak pas, ya, karena Ar-Rahim juga nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Jadi kita wajib memuliakan nama dan sifat Allah walaupun tidak bermaksud menggunakan nama kunyah yang maknanya sejajar dengan nama Allah, ya. Bukan niat kita untuk menjadi tandingan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini dua judul, insyaallah berikutnya tentang mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya. Taib. Kesyirikan itu sangat samar. Bagaimana cara kita mengenalnya? Cara mengenalnya adalah dengan ilmu, ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi bekal oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu sehingga beliau bisa menjelaskan kepada umatnya mana kesyirikan yang besar, mana kesyirikan yang kecil, ya, mana yang sangat kecil. Beliau berusaha menjelaskannya kepada umatnya. Jadi salah satu langkah kita untuk mengenal kesyirikan tersebut agar tidak terjatuh padanya dengan cara belajar terus menerus dan juga berdoa kepada Allah. Seandainya ada bagian dari syirik yang kita tidak ketahui, berdoa kepada Allah sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari melakukan kesyirikan kepadamu, dan aku mohon ampun kepadamu dari sesuatu yang tidak aku ketahui. Nah, karena sebagian orang itu ketika dia belajar, mungkin belajarnya belum tuntas. Dia tidak tahu kalau bagian ini termasuk kesyirikan, tapi dia melakukan karena tidak tahu. Ya, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Cukup ini Pak ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, ya, dalam pembahasan Kitabut Tauhid. Wallahu a'lam bissawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.